Oke, siap. Siap. Oke, baik. Sore ini insya Allah saya akan membawakan, istilahnya berbagi ya, ke teman-teman Sobat TDA semua di seluruh Indonesia tentang strategi marketing di Facebook Marketplace dan grup. Jadi kalau teman-teman selama ini mungkin dengarnya atau mempelajari banyak yang di apa beredar atau banyak yang diajarin itu tentang menggunakan Facebook itu untuk marketingnya menggunakan ini ya pakai yang profile ya, yang status biasa seperti itu. Tapi sebenarnya ada dua fitur ya, atau fasilitas yang disediakan oleh si Facebook ini yang sangat powerful untuk kita untuk berjualan, untuk marketing gitu. Jadi kalau di Facebook itu kan ada 4 fitur utama ya. Yang pertama kan profile, yang kedua marketplace, group, kemudian ada Facebook page gitu ya. Dan Iya. sebenarnya untuk menggunakan untuk profile sama Facebook page ini kita perlu usaha atau effort yang lebih ketika kita menggunakan untuk marketing. Tapi berbeda kalau kita menggunakan untuk Facebook Ads ya. Itu pastinya kita menggunakan Facebook page. Tapi buat teman-teman ini saya coba berbagi tentang suatu strategi yang sangat sederhana yang ini bisa langsung menghasilkan, bisa langsung jualan gitu ya. Jadi kita menggunakan dua fasilitas yang disediakan oleh si Facebook yaitu marketplace dan grup. Dua ini sudah lama sebenarnya sudah saya manfaatkan dan kemarin-kemarin terutama di pandemi ini semakin saya gali lagi seperti apa sih untuk optimasinya dan ternyata bisa gitu, ternyata bisa apa menghasilkan dengan walaupun hanya menggunakan media yang gratisan seperti marketplace dan grup di Facebook ini ya. Nggak kalah kalau di saya itu ini nggak kalah dengan marketplace marketplace lain ya, malah saya merasakan di sini lebih apa manfaatnya lebih banyak gitu, hasilnya lebih banyak daripada marketplace yang Lebih lain luas gitu ya ya. gitu ya. Hmm. Oke, next ya, Mbak ya. Next slide. Oke, ini tentang saya tadi. Saya kira teman-teman Sobat TDA sudah tahu semua ya. Jadi ini sejarah. Nah, ini kita lihat. Oke, next saja langsung. Ya, siap. Nah, ini adalah riset yang dilakukan oleh Hootsuite, salah satu aplikasi untuk sosial media. Jadi di Januari 2020 kita lihat di sini platform sosial media yang paling banyak penggunanya itu ternyata teman-teman masih Facebook ya. Kalau sebenarnya saya ngaku tahun lalu saya itu sempat memperkirakan bahwa wah tahun depan ini Instagram bakal ngalahin si Facebook ini. Nah, ternyata saya salah gitu. Dan ternyata si Facebook ini tetap bercokol di atasnya si Instagram. Padahal teman-teman ada yang bilang, oh sekarang jualan nggak bisa nih jualan di Facebook, nggak asik nih jualan di Facebook. Semua pada lari ke Instagram, semua belajar ke Instagram marketing. Tapi sebenarnya kalau kita lihat di sini di grafik ini, Facebook ini masih berada di apa di atas ya, di atasnya si Instagram. Jadi penggunanya itu masih lebih banyak daripada si Instagram. Nah, lanjut ke slide selanjutnya. Lanjut ke next. Nah, oke. Kita lihat di sini berapa banyak sih penggunanya Facebook itu di Indonesia. Jadi kalau kita lihat penduduk Indonesia kan sekitar 275%, 275 juta teman-teman ya. Dan pengguna Facebook itu ada sekitar 130 juta orang. Dan ini luar biasa besar sekali untuk apa suatu istilahnya suatu wadah yang Tahan ya. bisa menampung 130 juta orang ngumpul jadi satu di satu platform itu ya di Facebook. Ini luar biasa, banyak banget. Dan jangan sampai kita sebagai marketer ya, kita sebagai bisnis ini menyia-nyiakan apa yang ada di sana gitu. Walaupun yang di lain-lainnya itu mulai berkembang ya, kayak yang berkembang sekarang TikTok gitu ya, atau IG semakin ramai gitu, katanya sih semakin ramai gitu. Tapi jangan apa, jangan istilahnya ini ramai juga gitu, masih masih banyak sekali penggunanya di sana, jangan sampai disia-siakan gitu. Jadi
jangan sampai suatu istilahnya pasar yang sudah demikian banyak orang ramai ini nggak digarap, tapi dicuekin begitu saja gitu. Dan ini mungkin buat teman-teman yang lain, kira-kira kalau dengan jumlah pengguna seperti ini, kita ambil berapa persen aja kita jadikan sebagai target market, ini akan sangat efektif ya. Nah, next. Selanjutnya nanti inilah buat saya yang sering saya bagikan kepada teman-teman 7 alasan kenapa kita harus memanfaatkan Facebook Marketplace dan grup gitu ya. Kita lihat tadi jumlah pengguna dari Facebook yang ada di Indonesia itu sekitar 130 juta kan teman-teman. Nah, disitulah salah satu kekuatan yang dimiliki oleh si Facebook ini. Jadi ketika kita lihat jumlah gitu ya, ini berarti banyak banget orang yang berkumpul di Facebook gitu ya. Jadi 7 alasan yang pertama, tentu Facebook adalah media sosial terbesar di dunia ya, termasuk di Indonesia. Kita lihat tadi di grafiknya, Facebook masih menjadi paling atas ya, di bawah YouTube ya. Jadi masih menjadi sosial media terbesar, masih terbanyak penggunanya. Dengan penggunanya yang begitu banyak, otomatis alasan kedua adalah traffic atau pengunjungnya itu sudah ada dan besar. Jadi begini gambarannya teman-teman. Ketika kita misalnya masuk ke suatu mall gitu ya, walaupun sekarang pandemi ya, misalkan aja lah. Sekarang kan ke mall agak-agak gitu Mbak Evi ya. Iya benar Pak. Nah kita misalkan kita masuk ke suatu mall gitu ya, dan ternyata di mall itu pengunjungnya itu sudah ramai banget gitu ya. Jadi pengunjungnya di sana itu sudah ramai dan otomatis orang yang ke mall itu pasti sedikit banyak itu sudah ada siap uang untuk keluar untuk belanja kan gitu. Nah disitulah yang biasanya yang padahal traffic inilah yang kalau di dunia paling besar ya, bagaimana mendatangkan traffic itu ke tempat kita gitu ya, ke lapak kita. Nah, kalau ini sudah ada traffic pengunjungnya itu sudah banyak berbondong-bondong ada di sana. Nah, itu yang gambarannya seperti itu ya untuk pengguna yang besar. Nah, kemudian yang nomor 3 alasannya adalah tempat untuk berjualan ini sudah disediakan oleh si Facebook. Jadi si Facebook ini memang sudah menyiapkan tempat khusus buat kita untuk bisa berjualan di tempatnya dia gitu. Jadi misalnya kalau tadi kita balik lagi ke analogi di mall tadi ya, di mall itu segitu banyak orang, ramainya pengunjung itu yang punya mall itu menyediakan satu ruangan untuk kita berjualan. Silakan nih pakai ruangannya gitu ya. Nah, ini fasilitas yang diberikan kepada kita untuk berjualan di sana. Silakan kalau mau jualan silakan di sana. Nah, kemudian yang alasan yang keempat adalah bisa menjangkau lokasi khusus yang kita inginkan berdasarkan kota atau kabupaten. Jadi ketika kita bermain di marketplace di Facebook Marketplace dan grup gitu ya, kita bisa menargetkan kota-kota tertentu yang menjadi target market kita. Ya, jadi kalau misalnya di riset dahulu kan, biasanya di riset dahulu, kemudian oh ternyata target market saya ini ada di kota A gitu. Nah, dengan menggunakan marketplace, Facebook Marketplace dan grup ini, kita bisa langsung menargetkan agar postingan kita atau produk kita itu ditampilkan di kota tersebut gitu ya. Nanti caranya gimana saya bagikan ya, saya sharingkan nanti bagaimana caranya. Nah, kemudian yang nomor 5 ya tadi, algoritma si Facebook sendiri, terutama Facebook Marketplace ini, menargetkan pengguna di sekitar lokasi yang kita targetkan. Jadi algoritma si Facebook Marketplace ini beda ya, Sobat TDA, dengan marketplace yang lain. Kalau marketplace yang lain, begitu kita masuk di sana, otomatis langsung kita bersaingan dengan yang sudah ada di sana dari seluruh Indonesia gitu kan, dari seluruh Indonesia ya? Kemudian marketnya juga seluruh Indonesia juga, nggak terfokus gitu. Nah enaknya di marketplace, di Facebook Marketplace ini
ini dia menggunakan algoritmanya itu by location. Jadi misalnya tadi kita targetkan kota A gitu ya, untuk kita buka lapak di sana lah, kita jualan untuk menawarkan produk kita di kota A. Facebook akan membagikan postingan kita atau penawaran kita, produk kita itu hanya di kota A saja, di kota itu saja, tidak ke kota-kota lain gitu. Jadi spesifik ada di sana, di satu lokasi yang sudah kita tentukan. Jadi misalnya kalau kita balik ke kita masing-masing ya, ketika kita buka Facebook gitu ya, kemudian kita buka marketplace yang ada di sana. Nah, produk-produk yang ditampilkan oleh produk-produk itu ada penjualnya itu istilahnya ada di sekitar kita. Jadi inilah salah satu keunggulan dari Facebook Marketplace ya, dari algoritmanya. Kenapa? Karena yang nomor 6 itu alasan kecenderungan konsumen memilih untuk bertransaksi dengan penjual yang ada di dekatnya, di sekitar-sekitarnya gitu. Ini saya alami ya, ketika saya menargetkan di lokasi sekitar saya gitu, kebanyakan orang-orang itu ya, pembeli dia kontaknya itu nanya, kalau misalnya punya toko atau punya ini, biasanya dia nanya lokasinya di mana Kak, bisa nggak ke sana, atau misalnya bisa dikirim Kak, ini gimana pengirimnya seperti apa, bisa COD enggak. Nah, COD ini kan lagi rame nih. Orang-orang itu pembeli-pembeli bayar sekarang itu kebanyakan sekarang minta COD gitu. Nah, inilah salah satu kekuatan ketika kita jualan di lokasi sekitar kita. Karena dengan COD otomatis si pembeli ya bisa tidak harus mengeluarkan ongkir, ataupun misalnya mengeluarkan ongkir pun dia hanya sedikit. Tapi kalau saya memang menggunakan tetap COD bisa, tapi menggunakan kurir ya, kan ada kurir yang bisa COD gitu ya. Saya menggunakan salah satu itu, dan ketika COD di seputar saya juga harganya biayanya juga lebih murah, walaupun tetap COD biayanya lebih murah, dan kebanyakan dari si pembeli itu tahu, menyadari, dan is okay gitu, daripada dia harus beli di misalnya di langsung gitu ya, dia harus pergi ke toko untuk cari marketplace lewat Facebook, dia bisa langsung order ke saya, baru bayar. Nah, itu salah satu alasan yang kecenderungan untuk mencari yang di seputaran dulu, baru yang agak jauh gitu ya. Nah, yang ketujuh ini yang paling asik nih kan, gratis. Kita nggak harus bayar apapun di sana. Kalau marketplace sebelah itu sudah menerapkan admin fee. Sudah menerapkan admin fee gitu ya. Nah, kalau di Facebook ini ya gratis total gitu. Jadi berapapun produk yang diupload silahkan, terus kemudian dia nggak ada ini sama sekali, nggak ada pembatasan harus bayar atau apa. Nah, untuk sementara masih free, nggak tahu kalau next ya. Tapi saya yakin untuk di Facebook Marketplace ini dia kayaknya akan tetap free seterusnya, karena ini adalah salah satu media buat dia, karena ketika kita semakin ramai marketplace-nya, semakin banyak orang menggunakan, dia kan juga bisa ngiklan di sana kan, pasang iklannya masuk di sana, seperti sekarang juga banyak iklannya yang masuk di sana gitu ya. Nah, itulah teman-teman 7 alasan kenapa kita bisa memanfaatkan Facebook Marketplace dan grup untuk jualan. Nah, kemudian sekarang adalah bagaimana caranya atau langkah-langkah kita menggunakan Facebook Marketplace dan grup ini agar efektif jualan di sana gitu ya. Yang pertama, kita belum ke Facebook Marketplace dulu ya, kita akan menggarap dari grupnya dulu. Jadi grup ini adalah salah satu fasilitas yang dimiliki oleh si Facebook. Ini grup ini mengumpulkan orang-orang yang sejenis gitu ya. Maksudnya satu kesukaan gitu ya.
Jadi dikumpulkan di grup ini, dan yang membuat grup ini, yang membuat grup ini bukan si Facebooknya sendiri, tapi tetap dari para orang-orang yang membuat Facebook, yang punya Facebook kemudian membuat grup, dan mereka mengumpulkan orang-orang untuk bergabung di grupnya, gitu ya. Karena grupnya itu bisa ada suatu kegunaan tertentu, misalnya ada suatu tujuan tertentu untuk bergabung di grup itu. Nah, inilah teman-teman yang bisa kita manfaatkan di grup-grup yang ada di Facebook ini. Bagaimana caranya? Next slide. Next. Oke, next slide. Oke, ya siap. Nah, ini yang bisa teman-teman lakukan, yaitu cari dan bergabung di Facebook grup, tapi yang tertarget, gitu ya. Jadi nggak sekedar masuk di grup, sembarang grup, masuk di grup ini, grup itu. Tapi ketika kita niat kita atau target kita adalah memasarkan produk kita, otomatis kita nggak bisa lepas dari target market. Ya. Nah, inilah yang kita gunakan untuk mencari grup yang ada di Facebook. Salah satu contoh, jadi nih di Facebook kita kan ada di sebelah kiri atas kan ada search ya. Nah, itu adalah tools yang bisa kita manfaatkan. Jadi ada beberapa opsi di sini yang bisa kita gunakan. Bagaimana cara kita untuk mencari grup yang tertarget. Jadi yang pertama misalnya kita masukkan kata kuncinya ya di search itu, misalnya jual beli plus kota target ya. Tadi kan kita nyari kota targetnya A nih gitu ya. Targetnya kota A, kita mau jualan kota A. Nah, ini kita bisa teman-teman. Jadi jual beli plus kota targetnya mana, diisi gitu ya. Nah, kemudian ada juga yang pakai provinsi. Misalnya jual beli Bali, jual beli Jawa Timur. Nah, ini memang sih terlalu luas, tapi ketika kita target market kita luas ya itu harus dilakukan gitu ya. Atau jual beli di Yogyakarta gitu, atau di Jawa Timur atau Jawa Tengah gitu ya. Nah, ini provinsi gitu. Bisa juga jual beli plus produk plus kota target. Biasanya produk-produk spesifik tertentu itu dia ada grupnya, jadi ada spesifik produknya. Misalnya nih, jual beli mobil Denpasar, gitu ya. Jual beli motor Surabaya, jual beli handphone Denpasar, jual beli handphone di Surabaya. Jadi ada spesifik produk tertentu yang banyak juga grup-grup bermain di sana. Nggak hanya sekedar mobil, motor, handphone ya, tapi banyak juga. Teman saya dia breeder burung yang kecil-kecil. Dan dia jualannya dia dari grup aja gitu. Dia jualan di grup aja. Di grup apa? Ya di grup produk ini gitu. Di grup produk tertentu ini. Jadi dia nggak pernah nawarin burungnya yang sudah siap yang udah umur tertentu gitu ya, yang sudah jadi kemudian dijual. Dia cukup posting aja di grup, itu nanti orang pada datang deh ke rumahnya dia gitu ya. Dia sering cerita ke saya gitu, wah ini udah siap ya, ntar udah ada yang nawar nih gitu. Lewat mana? Ya lewat grup lah. Jadi seperti dengan gampangnya seperti itu, tinggal foto posting selesai gitu ya. Pembeli datang sendiri. Nah, mungkin kalau saya masih belum riset ya, mungkin model saya grup jual beli ikan cupang Surabaya gitu ya. Nah, ini ya pasti banyak seperti itu. Nah, tapi bisa juga teman-teman bisa misalnya ketika produknya tertentu bisa juga gabung di komunitas atau hobi gitu ya. Jadi misalnya di komunitas kuliner, di komunitas olahraga, di komunitas apa. Nah, memang cara bermainnya makanya di sana harus diperhatikan syarat dan ketentuan ya. Jadi nggak bisa begitu masuk bisa langsung menawarkan produk seperti halnya di jual beli seperti itu. Nah, gambarannya sih seperti itu ya untuk yang cari dan bergabung di Facebook group tertarget. Contohnya seperti apa? Yuk, next. Yuk, next slide. Oke, ya. Nah, mungkin kelihatan agak kecil teman-teman ya, karena saya screenshot gitu ya, biar kelihatan jelas.
Ini bisa juga kalau melalui HP. Jadi caranya sama. Jadi ketika kita mencari grup gitu ya, kita bisa menggunakan search yang di pojok kiri atas itu, kita masukkan kata kunci yang tadi. Jadi jual beli, misalnya ini saya contohkan, ini jual beli Denpasar ya. Jual beli Denpasar. Kemudian di bagian kiri ini kalau kita pakai laptop kan ada kolom di bawah itu yang grup ya. Tinggal tekan grup, kemudian di sebelah kanan ini akan keluar semua grup yang berhubungan dengan jual beli. Jadi yang berhubungan dengan jual beli dan kota tertentu. Jadi nggak sekedar namanya saja yang harus jual beli Denpasar, tapi di sana juga banyak nama-nama lain selain jual beli gitu ya. Tapi itu tetap satu masih sama gitu ya, grupnya masih sama. Jadi di sana kan ada yang jual beli Denpasar, kemudian jual beli Denpasar Bali, ada OLX Bali, ada Berniaga Bali. Nah, ini macam-macam teman-teman di sana. Jadi di sebelah kanan itu nanti akan dicarikan sama si Facebook-nya ini semua grup yang masih berhubungan dengan jual beli dan di kota tertentu. Nah, ini ketika kita ngomong target market lagi, kalau ini kan saya nyontohin di Denpasar, di kota kita sendiri ya, di kota saya tempat berada. Bisa juga, saya juga lakukan ketika kita menargetkan kota lain gitu ya. Kota lain, misalnya di Malang, kemarin saya di Malang, nah saya tinggal nyari jual beli Malang gitu ya di grup. Nah, di kanan otomatis dia akan keluar semua grup-grup jual beli yang ada di Kota Malang. Nah, saya ikut juga di sana, tinggal gabung. Nah, ketika gabung ada pertanyaan, nah tinggal dijawab aja sama aja gitu ya. Nah, ini adalah cara bagaimana kita mencari grup-grup tertarget ya. Jadi dengan opsi-opsi yang tadi di awal itu bisa teman-teman coba cari-cari di sana yang sesuai dengan produk teman-teman semua yang berbeda-beda ya. Produk-produknya berbeda-beda juga bisa di sana. Kalau saya kaji, saya cari-cari kemarin, saya lakukan juga. Jadi nggak sekedar ini ya, nggak hanya retail ya, maksudnya satuan ya. Tapi ketika dijual beli ini kita bermain grosiran juga bisa efektif kok. Bisa. Karena banyak di sana yang bergabung itu juga yang misalnya yang punya toko atau pemain retail besar itu banyak juga yang bergabung di sana. Jadi di sana bisa saling bertemu atau bisa menawarkan produknya yang di grup-grup di sana. Nah, ini yang dari grup ya, teman-teman. Jadi bisa yang pertama langkahnya tadi ketika kita membuat strategi marketing di Facebook Marketplace dan grup, yang pertama di grup dulu yang digarap ya. Jadi kita cari grup-grup yang tertarget dulu. Kita ikuti aja dulu semua. Nanti bagaimana cara memanfaatkannya? Ya, nanti sebentar kita ke Facebook Marketplace dulu karena akan ada hubungannya gitu ya. Oke.